Oke, jadi materi yang berikutnya kita bahas adalah tentang aljabar. Jadi konsep pertamanya dulu kita harus kenal apa itu koefisien, kemudian apa itu konstanta, kemudian apa itu variabel. Ya, sebelum kita ke proses mengoperasikan penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian dari aljabar. Nah, jadi yang pertama, apa itu variabel? Jadi variabel itu biasanya dilambangkan dengan huruf. Jadi yang di sini yang dimaksud dengan variabel adalah X dengan Y. Jadi itu variabel. Kemudian apa itu konstanta? Konstanta ini adalah angka yang tidak mengandung variabel. Jadi yang dimaksud dengan konstanta di sini adalah angka 2 ini. Jadi 2 ini adalah konstanta. Kemudian X dan Y ini adalah variabel. Nah, kemudian angka 2 dan min 3. Jadi sekali lagi, 2 dan min 3 yang ada di soal ini itu termasuk ke dalam koefisien. Jadi koefisien ini adalah angka di depan variabel. Jadi 2 dan 3 min 3 ini adalah koefisien. Oke, jadi 2 dan 3 merupakan koefisien dia. Nah, kemudian selain itu kita akan bahas dulu apa itu suku 1, suku 2, suku 3. Jadi suku 1 ini modelnya seperti ini dia. Hanya mengandung satu variabel saja atau satu konstanta saja. Kemudian kalau dua suku seperti ini dia. Jadi ada yang mengandung variabel, ada yang mengandung konstanta, atau nanti variabel-variabel yang jelas variabelnya harus beda. Kemudian kalau tiga suku, contohnya kayak seperti ini. Oke, variabelnya ada yang beda di sini, kemudian ada konstantanya. Nah, sebelum kita membahas penjumlahan dan pengurangan aljabar, kalian harus kenal dulu apa itu suku sejenis. Nah, suku sejenis itu sama artinya dengan suku yang variabelnya sama. Jadi suku sejenis ini adalah suku yang variabelnya sama. Misalnya nih, 2x min 4y tambah 5x kurang 6y. Nah, di sini kelihatan suku sejenis itu adalah 2x dan 5x. Kemudian suku sejenis yang lainnya adalah min 4y dan min 6y. Jadi variabel mereka sama. Itulah yang disebut dengan suku yang sejenis. Nah, ketika memasuki proses penjumlahan ataupun pengurangan, kalian harus mengumpulkan terlebih dahulu suku-suku yang sejenis. Nah, contohnya ini. Kita kumpulkan dulu X dengan X, jadinya 2X plus 5X, kita tulis plus 5X, plus 5X min 4Y, jadi tandanya tetap di bawah min 6Y. Nah, jadinya 2x tambah 5x ini jadinya 7x, min 4 kurang 6y, min 4y kurang 6y, min 4 kurang 6 itu hasilnya min 10y. Jadi inilah hasil akhir dari soal ini. Ini masih campuran ya, karena kita menjelaskan terlebih dahulu apa itu suku sejenis sebelum nanti memasuki soal yang tingkatnya lebih susah. Oke, kita masuk ke soal yang tingkatnya lebih susah ya. Misalnya 2 3x min 6y tambah 5. Oke. Dikurang 3 4x plus 2y kurang 2. Oke. Bagaimana hasilnya? Nah, jadi ini sudah termasuk nanti proses penjumlahan dan proses pengurangan. Itu Kak akan sampaikan jadi satu kali pembahasan ya. Yang pertama, kalikan terlebih dahulu. Teknik mengkalikan seperti ini. Jadi 2 kali 3x itu hasilnya adalah 6x.
2 kali min plus kali min hasilnya min, 2 kali 6 itu hasilnya 12Y. Jadi hurufnya diikutin dia. Ini sama-sama nggak isi variabel, 2 kali 5 itu plus 10. Begitu juga ini, min kali plus min 12X, min kali plus min 6Y, min kali min itu hasilnya plus 6. Setelah ini, kalian kumpulkan terlebih dahulu suku-suku yang sejenis. X dengan X, tandanya jangan sampai dilepas ya, min 12X, kemudian min 12Y kumpul dengan min 6Y, plus 10 kumpul dengan plus 6. Dah, tinggal mengoperasikan aja dah. 6 kurang 12 min 6X, min 12 kurang 6 min 18Y, 10 tambah 6 hasilnya plus 16. Jadi di sini dasarnya itu adalah bilangan bulat. Jadi kalau kalian sudah menguasai bilangan bulat, itu pasti akan gampang masuk di aljabar. Asalkan konsep bilangan bulat dengan suku yang sejenis itu kalian gabung jadi satu konsep. Jadi langkah pertama kalian kalikan terlebih dahulu. Sesudah dapat hasil, kumpulkan suku-suku yang sejenis. Kalau suku-suku yang sejenis sudah terkumpul, baru tinggal dioperasikan terlebih dahulu. Oke, kemudian kita masuk ke perkalian aljabar ya. Jadi tadi udah sekalian kita bahas penjumlahan dan pengurangan aljabar. Jadi sekarang perkalian aljabar. Gimana tekniknya? Ini perkalian yang model pertama ya, kita bahas dulu. Jadi perkaliannya modelnya seperti ini caranya mengalikan. Ini kali ini, ini kali ini, ini kali ini, ini kali ini. Jadi yang pertama 2x kali 3x, karena udah sama-sama plus pasti hasilnya plus dia. 6x kuadrat. Kenapa x kuadrat? Karena x-nya ada 2 nih. Jadi x kali x itu artinya x kuadrat dia. Kemudian plus kali min. Nah, kita tulis dulu. Min 10x, dari mana dapat 10? 2 kali 5. Kemudian plus kali plus. Oke, plus kali plus. Hasilnya adalah plus 18x plus kali min 30. Dah, suku sejenisnya hanya ini aja. Jadi kita proses ini aja. Sisanya 6x kuadrat karena nggak punya teman. Min 10 tambah 18 itu plus 8x min 30. Oke, jadi itu hasil akhir dari perkalian model yang pertama ini ya. Jadi silakan perhatikan dulu teknik mengalikan aljabar ya. Oke, masuk ke model soal yang berikutnya. Nah, model soal yang berikutnya untuk perkalian aljabar ada model seperti ini. 2a kuadrat b pangkat 3 c pangkat 1 dikali min 4a pangkat 1 b pangkat 1 c pangkat 3. Gimana tekniknya? Jadi tekniknya tinggal kaliin aja. 2 kali min 4 itu hasilnya adalah min 8. Karena plus kali min ya. Nah, kalau model seperti ini, pangkat dikalikan itu kalian pangkatnya dijumlahkan. Ini pangkatnya 2, sedangkan ini pangkatnya 1. Ya, A pangkat 1 berarti jadinya A pangkat 3. Dapatnya dari mana? 2 tambah 1. Contoh yang lain, B-nya ini pangkat 3, ini pangkat 1. Jadinya B-nya otomatis pangkat 4. Kemudian untuk C-nya pangkat 1, ini pangkat 3, jadinya C-nya juga pangkat 4. Nah, ini lebih sederhana teknik atau soal model seperti ini dalam proses perkalian aljabar. Jadi sekali lagi, ketika pangkat dikalikan, itu pangkatnya dijumlahkan. 2 tambah 1, 3, 3 tambah 1, 4, 1 tambah 3, 4. Angka yang biasa kalian kalikan biasa aja. Oke, itu untuk
perkalian. Nah, model pembagian. Kalau pembagian misi pangkat, pangkatnya itu dikurangi dia. Misalnya nih, 24 X pangkat 4, Y pangkat 5, A pangkat 2 dibagi 6 X pangkat 2, Y pangkat 1, A pangkat 4. Nah, hasilnya seperti apa? Jadi kalian bagi biasa dulu angkanya, 24 bagi 6 itu hasilnya 4. Ini pangkatnya dikurangi ya, 4 kurang 2 hasilnya adalah 2, 5 kurang 1 hasilnya adalah 4. Nah, untuk yang ini 2 kurang 4 kan harusnya hasilnya min 2. Kalian bisa taruh seperti ini atau, nah ada ataunya nih ya. Atau kalian tulis seperti ini nanti. 4x2 y pangkat 4 per a pangkat 2. Jadi a pangkat 2-nya ini bisa kalian taruh di bawah karena pangkatnya dia negatif. Atau kalian tetap taruh di atas dengan posisi a-nya pangkatnya tetap negatif. Nah, jadi sekali lagi pangkat dibagi itu pangkatnya dikurangi dia. Oke, sekian dari materi aljabar ya. Jadi kita sudah membahas pengenalan apa itu variabel, koefisien, dan konstanta. Kemudian suku sejenis, suku 1, suku 2, suku 3, dan penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian aljabar. Oke, nanti setelah video ini, kita akan masuk ke materi yang terakhir, yaitu tentang persamaan dan pertidaksamaan satu variabel.